back to my channel. Kembali lagi dengan Nadia. Nah, di video kali ini Nadia mau lanjutin part kedua untuk video yang membahas tentang upacara pernikahan adat Jawa. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian wajib banget nonton karena nanti biar kalian gak bingung untuk terusannya part 2 ini. Dan yang sudah tonton part 1, let's go nonton yang part kedua ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang mau ngikutin video Nadia sampai ke part 2. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan semoga lebih menambah wawasan kalian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, Nadia mau bahas lagi upacara-upacara pernikahan adat Jawa yang selanjutnya. Nah, yang ke-8 adalah upacara Midodareni. Midodareni atau malam terakhir bagi calon pengantin putri sebagai seorang perawan. Nah, upacara Midodareni ini konon katanya kisahnya diambil dari cerita Joko Tarub. Nah, singkat cerita, Joko Tarub pernah menyimpan selendang dari salah satu putri dari Kayangan. Dan akibat tidak bisa pulang kembali ke Kayangan, akhirnya sang dewi itu menikah dengan Joko Tarub. Dan setelah beberapa tahun dan mempunyai anak, si putri dari Kayangan tadi yang bernama Dewi Nawangwulan menemukan selendangnya kembali. Dan akhirnya Dewi Nawangwulan pun kembali ke Kayangan dan dia akan kembali lagi ke bumi ketika anaknya sudah menikah. Malam Midodareni berasal dari malam ketika Widodari atau Bidadari Nawangwulan kembali ke bumi. Pada zaman dahulu, pada malam ini, cengkorongan diisi dengan pideh atau pengalup-ngalup dan dirias secara tipis-tipis. Dan sampai sekarang ini menurut aku masih ada ya upacara Midodareni. Dan kalau dulu itu pakai konde dan pakai kain sawitan dan tidak boleh pakai perhiasan atau bunga sekalipun. Tapi kalau sekarang mungkin nggak seperti dulu, boleh berhijab juga dan biasanya juga pakai perhiasan. Setelah itu, calon pengantin putri ditemani oleh bini sepuh dan teman-teman putrinya. Kalau zaman dulu sampai berkumpul gitu sampai larut malam. Tapi kalau sekarang mungkin cara melaksanakan upacaranya sudah beda seperti yang zaman dahulu. Cuma zaman sekarang masih ada orang yang melakukan upacara Midodareni ini. Dan yang ke-9 ada upacara langkahan. Nah, upacara ini biasanya dilakukan karena mendahului kakaknya yang belum menikah. Upacara ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan yang tidak baik. Nah, biasanya upacara langkahan ini dilakukan di malam Midodareni sebelum banyak tamu yang datang karena upacara ini bersifat pribadi atau cuma keluarga saja yang tahu. Dan peralatan yang harus disiapkan adalah tumpeng nasi putih, panggang ayam, tebu buluh, dan pakaian sak pengadek atau seperangkat pakaian. Dan semua itu diberikan untuk kakaknya, ini diibaratkan sebagai hadiah atau imbalan, sebagai hiburan untuk kakaknya, istilahnya gitu. Dan cara melaksanakannya adalah, calon pengantin putri sungkem pada kakaknya dan mengatakan apakah ia boleh menikah duluan. Dan diharapkan kakaknya menjawab boleh, dan si pengantin putri tadi menjawab kembali dengan mendoakan kakaknya supaya cepat menyusul. Lalu kakaknya membawa tongkat dari tebu wuluh dan membawa ayam panggang sambil menuntun adiknya melangkahi tumpeng sebanyak 3 kali. Lalu tirakatan sampai jam 12 malam. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu apakah upacara langkahan ini masih juga dilaksanakan. Kalau kalian tahu silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang ke-10 ada upacara ijab qabul. Nah, pastinya ini adalah upacara yang paling dinanti-nanti oleh seorang pengantin. Dan ijab qabul ini adalah puncak dari acara pernikahan. Akad nikah pada lazimnya dilakukan di rumah pengantin putri. Selain di rumah pengantin putri, ada juga yang melaksanakan ijab qabul di masjid ataupun di KUA. Kedatangan pengantin pria disambut oleh ayah dan ibu mertua dan langsung melakukan serah terima. Kalau zaman dulu, kalau rumah pengantin prianya itu jauh, biasanya calon pengantin prianya itu mondok dulu di
di dekat rumah pengantin putri atau nyantri dulu gitu. Sebelum acara dimulai, ibu pengantin memberi minum air putih kepada mantunya dan dilakukan jonggolan atau penunjukan diri. Ya, biar gak ketuker orangnya sebelum akad ya kan. Harus benar-benar dipastikan orangnya itu. Nah, dalam upacara akad nikah ini yang datang ada penghulu, pengantin putri dan pria, orang tua, dan para saksi. Dan setelah itu ijab kabul segera dilaksanakan, dan biasanya di bawah meja ijab kabul itu diberi sajian nikah. Nah, setelah ijab kabul selesai, sang pengantin menandatangani surat nikah, dan setelah itu mereka resmi menjadi suami istri. Dan yang ke-11 yaitu ada upacara panggih atau temu pengantin. Barang yang diperlukan untuk upacara panggih yaitu ada gantalan, yaitu sirih yang diikat dengan benang lawe. Terus ada bokor, itu loh yang buat air dan terus dikasih bunga setaman seperti mawar, melati, dan kenanga. Ada telur dan ada kain sindur untuk menyelimuti pundak kedua mempelai. Nah, setelah itu rombongan dari pengantin pria atau para pengiring ini datang dengan membawa pisang ayu atau yang artinya sedoyo rahayu atau semua sejahtera. Lalu disusul serah terima dan panggih. Pengantin berjalan secara pelan-pelan, secara anggun, dan diapit oleh bini sepuh dan domas. Nah, jika jaraknya udah dekat antara pengantin putri dan pengantin pria, ini mereka melemparkan gantalan sirih tadi, saling melemparkan. Nah, ini maknanya saling melempar perasaan. Dan setelah itu pengantin pria menginjak telur dan pengantin putri membersihkan kaki pengantin pria. Setelah itu pengantin putri mengitari pengantin pria selama 3 kali. Setelah itu mereka dituntun menuju pelaminan. Nah, si ibu pengantin putri ini biasanya di belakang pengantin dan ayahnya di depan pengantin. Kayak menuntun pakai kain sindurnya tadi. Posisinya pengantin pria di sebelah kanan dan pengantin putri di sebelah kiri. Arti dari singgepan sindur atau penyelimutan pundak sepasang pengantin yaitu adalah untuk mempersatukan dua insan yang memulai hidup baru. Dan setelah itu pengantin putri sungkem kepada pengantin pria. Nah, ini sebagai simbol berbakti. Dan selanjutnya ada upacara nimbang atau pangkon. Ayah pengantin putri duduk di tengah dan pengantin pria dan putri duduk di pangkuan sang ayah. Dan ibu berada di depan mereka bertiga. Dan sang ibu bertanya, "Abot sing endi, Pak?" Atau berat yang mana, Pak? Dan sang bapak menjawab, "Podo wae," atau sama saja. Nah, upacara ini melambangkan bahwa mertua tidak membedakan antara anaknya sendiri dan menantunya. Berat di sini bukan berarti secara harfiah. Berat di sini cuma diibaratkan sebagai istilah. Dan selanjutnya ada upacara kacar kucur atau tompo koyo. Bahan yang dibutuhkan ada kloso blongko atau tikar pandan, beras kuning, uang receh, kacang tolo, kedelai putih atau hitam, kacang hijau, keluak, kemiri, dan bunga talon. Lazimnya upacara ini dipimpin oleh juru riasnya dan bini sepuh mengucapkan kacar kucur wong liya dadi sedulur, kacang kaut dele kawa, wong liya dadi sanak atau keluarga atau saudara. Nah, setelah itu kan si pengantin pria menuangkan itu beras kuningnya ke pengantin putri. Setelah selesai, kain sindur yang sudah berisi kacar kucur diserahkan kepada ibu pengantin putri. Upacara ini melambangkan kewajiban seorang suami menyerahkan hasil jerih payahnya atau memberi nafkah kepada istri. Selanjutnya ada upacara dahar. Nah, biasanya yang disiapkan yaitu nasi rendang atau nasi kuning lengkap dengan lauknya. Cara pelaksanaannya adalah sang mempelai atau kedua mempelai saling menyuapi.
Nah, ini melambangkan agar mempelai hidup rukun, saling menolong, seperjuangan, dan sepenanggungan dalam berumah tangga. Selain itu juga ada upacara bubak kawah. Nah, upacara ini biasanya dilakukan anak pertama atau anak sulung. Dalam upacara ini wajib menyediakan rujak degan untuk diberikan kepada ayah dan ibu pengantin putri. Upacara ini mengandung makna segar dalam pengayuh bahtera rumah tangga, agar selalu segar dan sejahtera, dan supaya tidak ada arang melintang. Selain itu juga ada upacara tumplak punjen. Nah, yang ini dilakukan untuk anak ragil atau anak terakhir. Artinya, segala kekayaan atau kemampuan dikerahkan atau ditumpahkan karena perjamuan ini adalah perjamuan terakhir dalam keluarga tersebut. Dalam upacara ini biasanya menyebarkan koin untuk diperebutkan atau dibagikan atau berbagi kantong kampil berisi uang bercampur dengan beras kuning kepada saudara pengantin putri. Dan selanjutnya ada upacara sungkem atau ngabekten. Sungkem kepada ayah dan ibu sebagai lambang berbakti dan cinta kasih. Dan sebelum dimulai, keris pengantin pria itu dilepas dan mula-mula sungkem pada orang tua pengantin putri dan disusul dengan orang tua pengantin pria. Setelah itu ke nenek, kakek, atau ini sepuh. Nah, ada sedikit tambahan. Tadi kan sebelum sungkem keris dilepas ya. Nah, itu sebenarnya mengambil kisah dari Ki Ageng Mangir. Oke, selanjutnya ada upacara kirap. Kirap ini merupakan upacara perjalanan pengantin menuju ke panti busono atau tempat ganti pakaian. Nah, biasanya panti busono ini bisa di kamar pengantin gitu buat mengganti gaunnya atau pakaiannya. Jika jamuan sudah selesai, kedua mempelai dibedol atau diajak ke depan pintu keluar untuk menerima salam terakhir dari tamu yang akan pulang. Seluruh upacara perjamuan diiringi oleh gending Jawa, dan setiap upacara itu gendingnya beda-beda. Seperti contohnya pada saat datangnya tamu, diiringi oleh gending Kebogiro. Pada datangnya pengantin pria, diiringi dengan gending Ladrang Wilujeng. Pada saat panggih, diiringi oleh gending Odongorek. Pada saat upacara ngabekten atau sungkem, diiringi oleh gending Mugi Rahayu. Dan saat kirap diiringi oleh gending Ibu Pertiwi atau Langan Kito Sri Narendro. Dan saat bedol pengantin atau waktu bubaran diiringi dengan gending Gleo. Dan yang terakhir yaitu upacara ngunduh mantu. Dan saat ini masih ada upacara ngunduh mantu juga. Biasanya dilaksanakan 5 hari setelah pernikahan. Dan dilaksanakan di rumah pengantin pria. Ini adalah suatu perlambang bahwa keluarga pengantin pria sangat menyambut baik kedatangan pengantin putri. Seorang menantu yang dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, persiapannya ada sepasang kembar mayang, air kembang atau bunga setaman atau bunga talon, sindur, pisang ayu, suruh, diatur dalam bokor, ada beras kuning, telur, bunga talon, dan mata uang logam atau uang receh. Cara melaksanakannya, besan mengirim orang atau orang suruhan untuk ke rumah pengantin putri dengan membawa tebusan pisang ayu sebagai lambang sedaya rahayu atau semua sejahtera. Utusan ini mohon izin kepada pihak pengantin putri untuk memboyong kedua mempelai ke rumah pengantin pria. Nah, pada hari kelima ini biasanya disebut dengan sepasar, dan kedua pengantin dirias secara sederhana. Nah, kalau lewat jembatan, biasanya sajennya itu dibuang di jembatan. Nah, setelah sampai di sana, pengantin diwijii atau dibasuh air, atau disebut upacara wiji pupuk yang dilakukan oleh ibu besan. Upacara ini bermaksud supaya pengantin hilang sawannya. Kemudian disinggepi oleh sindur oleh ibu pengantin pria menuju tempat duduk. Dan setelah itu juga ada upacara sungkem lagi. Nah, begitulah tadi teman-teman kelanjutan dari upacara-upacara pernikahan adat Jawa.
Buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, Nanat mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari Nadia. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol like dan share. Untuk tambahan dan request video selanjutnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sekian video dari Nadia. Semoga bermanfaat. Gotta catch 'em all.